Frank. Suara keramik pecah menghantam lantai marmer, ruang makan. Memecah kesunyian pagi. Aku tersentak. Hampir menjatuhkan teko kopi yang sedang kupegang. Di ujung meja, Ibu Rahmi mertuaku berdiri gemetar. Wajahnya pucat pasi menatap pecahan vas bunga di dekat kakinya. Ibu tidak sengaja. Sheila, tadi tangan ibu licin. Suara Ibu Rahmi bergetar, nyaris berbisik. Sheila, kakak iparku, berdiri dengan wajah merah padam. Dia tidak peduli dengan tangan ibu yang tergores serpihan vas. Dia justru melangkah maju. Lalu plak, dia menggebrak meja makan dengan sangat keras. Tidak sengaja, kamu tahu tidak? Itu vas edisi terbatas yang aku beli dari luar negeri. Meskipun kamu jual seluruh ginjalmu pun, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Tua bangka, teriak Sheila melengking. Sheila, jaga bicaramu. Beliau ibumu. Aku mencoba menyela, melangkah mendekat untuk melindungi Ibu Rahmi yang sudah mulai terisak. Sheila menoleh padaku dengan tatapan meremehkan. Ibu siapa? Sejak ayah meninggal dan perusahaan dikabarkan bangkrut, perempuan ini cuma beban. Dia bukan lagi nyonya besar di rumah ini. Dia cuma benalu yang numpang makan. Aku menatap Aris, suamiku, yang duduk di kursi seberang. Aku berharap dia membela ibunya. Namun, Aris hanya menunduk, mengaduk kopinya dengan tangan gemetar. Dia tidak berani menatap mata kakaknya yang dominan. Mas Aris, katakan sesuatu, desaku. Sudahlah Tari, ibu memang salah. Lagi pula Sheila lagi stres karena bisnisnya sedang turun, gumam Aris tanpa mengangkat wajah. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa seorang anak membiarkan ibunya dihina seperti sampah di depan matanya sendiri? Sheila tersenyum sinis. Merasa menang, dia menarik paksa kerah baju kebaya lusuh yang dikenakan Ibu Rahmi. Dengar ya, mulai hari ini, jangan pernah lagi menampakkan mukamu di meja makan ini. Kamu makan di dapur, pakai piring plastik. Aku tidak mau selera makanku hilang karena melihat wajah miskinmu itu. Sheila, cukup, teriakku, merangkul bahu Ibu Rahmi yang mulai terguncang hebat karena tangis. Kenapa? Kamu mau membela dia, Tari? Ingat ya, kamu dan suamimu yang tidak berguna itu juga cuma menumpang di rumahku. Kalau bukan karena aku yang mengelola sisa harta ayah, kalian semua sudah jadi gelandangan di bawah jembatan. Ibu Rahmi tiba-tiba memegang tanganku. Cengkeramannya kuat, meski tubuhnya terlihat lemah. Beliau mendongak, menatap Sheila dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan tatapan takut, melainkan tatapan pedih yang menyimpan rahasia besar. Sheila, suara Ibu Rahmi tiba-tiba tenang, sangat tenang, hingga membuat bulu kuduku berdiri. Uang bisa mengubah posisi seseorang, tapi sikap bisa menghancurkan seluruh hidup seseorang. Ingat itu. Sheila tertawa terbahak-bahak. Halah, Kak, tidak usah sok bijak. Orang miskin tidak butuh filosofi, butuhnya uang. Sekarang bersihkan lantai ini sampai mengkilap. Sheila melenggang pergi setelah sengaja menginjak punggung tangan Ibu Rahmi yang sedang berusaha memunguti pecahan vas. Aku berlutut, memeluk ibu mertuaku erat-erat. Maafkan Tari Bu, Tari janji akan membawa ibu keluar dari neraka ini, bisikku sambil menangis. Ibu Rahmi menghapus air mataku dengan jarinya yang kasar. Beliau tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tidak perlu menangis, Tari. Besok air mata ini akan berubah menjadi permata. Ibu hanya perlu tahu siapa saja yang tetap berdiri di samping ibu saat ibu tak punya apa-apa. Dan kamu sudah memilih sisi yang benar. Aku mengernyit bingung. Apa maksud perkataan ibu? Di tengah kemiskinan dan hinaan ini, dari mana beliau mendapatkan ketenangan semacam itu? Kalimat terakhir ibu semalam terus terngiang di kepalaku. Air mata menjadi permata. Aku ingin percaya, tapi kenyataan pagi ini justru jauh lebih pahit. Baru saja aku selesai mencuci tumpukan piring bekas pesta kesel Koshilan Sheila semalam.
Sebuah map coklat dilemparkan ke atas meja dapur yang basah. Brok, tanda tangani. Perintah Sheila dingin. Di sampingnya berdiri seorang pria berkacamata dengan tas kerja kulit yang terlihat mahal. Aku mengelap tangan ke dasterku dan mengambil map itu. Jantungku mencelos saat membaca judulnya. Surat pernyataan penyerahan hak asuh rumah dan pengosongan lahan. Apa-apaan ini, Mbak? Tanyaku dengan suara meninggi. Ini rumah peninggalan almarhum ayah. Ibu masih hidup. Beliau pemilik sahnya. Sheila tertawa sinis, melipat tangan di dada. Ayah meninggal dengan utang menumpuk. Perusahaannya bangkrut total. Aku yang melunasi semua bunganya selama setahun ini. Secara hukum, rumah ini sudah dialihkan padaku karena ibu tidak mampu bayar. Itu bohong. Ibu tidak pernah cerita soal utang, teriakku. Aris muncul dari balik pintu. Wajahnya kuyu. Dia hanya melihat map itu tanpa berani menyentuhnya. Mbak Sheila, tolonglah. Jangan sekarang. Ibu masih belum sehat. Halah, alasan. Semakin lama kalian di sini, semakin banyak biaya yang kubuang untuk memberi makan kalian. Sheila beralih menatap pria di sampingnya. Pak pengacara, jelaskan pada mereka. Pria itu berdehem. Suaranya dibuat seolah sangat berwibawa. Berdasarkan dokumen ini, klien saya adalah pemilik tunggal. Jika dalam 24 jam, kalian tidak mengosongkan tempat ini, kami akan membawa pihak berwajib untuk melakukan eksekusi paksa. 27 jam? Mbak, kami mau tinggal di mana? Aku mulai terisak. Mau tinggal di kolong jembatan atau di liang lahat? Itu bukan urusanku. Sheila menunjuk ke arah kamar Ibu Rahmi di dekat dapur. Dan bawa sekalian orang tua tak berguna itu. Dia cuma merusak estetika rumah ini. Ibu Rahmi keluar dari kamarnya. Beliau sudah mengenakan pakaian terbaiknya, sebuah kebaya tua berwarna coklat pudar yang sangat bersih. Tidak ada raut panik di wajahnya. Beliau justru mendekati map coklat itu dan memperhatikannya dengan teliti. Jadi, kamu benar-benar ingin mengusir ibu, Sheila? Tanya Ibu Rahmi lembut. Bukan ingin lagi. Sudah wajib. Aku tidak sudi berbagi oksigen dengan pecundang seperti kalian. Bentak Sheila. Ibu Rahmi mengangguk perlahan. Beliau menatap pria yang mengaku pengacara itu dengan tatapan tajam yang membuat pria itu sedikit salah tingkah. Pak pengacara, pastikan Anda sudah mengecek keaslian sertifikat di BPN sebelum melakukan eksekusi. Jangan sampai Anda mempermalukan diri sendiri. Itu urusan saya, Bu. Pokoknya besok jam 10 pagi kalian harus angkat kaki. Gertak si pengacara, meski suaranya sedikit goyah. Ibu Rahmi berbalik padaku dan Aris. Tari, Aris, kemas barang-barang kalian sekarang. Jangan bawa apapun yang dibeli dengan uang wanita ini. Kita hanya bawa harga diri kita. Tapi Bu, kita mau kemana? Tanya Aris, panik. Ibu Rahmi mengelus pipi Aris, lalu melirik Sheila yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Ke tempat di mana kita tidak perlu meminta izin untuk sekadar bernapas, Nak. Sepanjang hari itu, kami mengemas pakaian ke dalam kardus bekas mie instan. Sheila sengaja memutar musik dengan volume keras di ruang tengah, seolah merayakan kepergian kami. Aku menangis setiap kali melipat baju-baju ibu yang sudah menipis. Sementara di luar sana, Sheila sibuk menelepon teman-temannya, mengundang mereka untuk menyaksikan pertunjukan seru besok pagi. Aku tidak tahu bahwa saat aku sibuk menangis, Ibu Rahmi diam-diam berdiri di sudut balkon, memegang sebuah kartu kecil berwarna emas yang sudah lama ia simpan di dalam lipatan kebayanya. Awas, barang-barang rongsokan ini menghalangi jalan. Sheila berteriak sambil menendang salah satu kardus berisi pakaian Ibu Rahmi hingga isinya berantakan di lantai teras yang basah karena embun pagi. Aku yang baru saja hendak mengangkat kardus itu langsung terhenti, menatap perlakuan kasarnya dengan dada sesak. Mbak Sheila, tolong, kami sudah mau pergi. Jangan dipersulit lagi, ujarku, sambil berusaha memunguti baju-baju ibu yang kotor terkena noda kaki Sheila. Sheila bukannya berhenti,
malah mengambil ember berisi air kotor bekas pel yang ada di dekatnya. Tanpa aba-aba, biur, dia menyiramkan air hitam itu ke tumpukan baju di tanganku dan ke arah Ibu Rahmi yang sedang duduk tenang di kursi teras. Astaghfirullah, Emi Beka, teria aku, histeris. Ibu Rahmi basah kuyup. Air kotor itu menetes dari ujung rambutnya yang memutih. Aups, sengaja! Sheila tertawa renyah, menutup mulutnya dengan gaya yang sangat menyebalkan. Baju-baju sampah itu memang pantasnya dicuci pakai air kotor. Biar bau sampah yang melekat di badan kalian itu makin terasa. Aris yang baru keluar membawa koper kecil langsung menjatuhkan barang bawaannya. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol. Mbak, ini sudah keterlaluan. Dia ibumu, Mbak. Ibu yang mana? Ibu yang jatuh miskin dan membuat malu namaku di depan temen sosialitaku? Sheila melangkah maju dan plak, dia menampar Aris dengan sangat keras. Jangan berani meninggikan suara padaku. Kamu itu cuma adik yang tidak berguna. Kerjamu cuma jadi sopir logistik. Tidak akan bisa menghidupi wanita tua ini. Aris Teh Jiang memegangi pipinya yang memerah. Dia menunduk, kembali ke mode pengecutnya. Hatiku hancur melihat suamiku sendiri tidak berdaya melindungi ibunya. Aku mendekati Ibu Rahmi, menyeka wajahnya dengan ujung dasterku. Aku menangis, tapi Ibu Rahmi justru menggenggam tanganku dengan sangat erat. Beliau tidak menangis, matanya justru memancarkan ketenangan yang sangat ganjil. Sudah Tari, jangan kotori dastermu dengan air ini, bisik Ibu Rahmi pelan. Namun suaranya sangat berwibawa. Biarkan dia merasa tinggi sekarang. Ingat pesan ibu. Nak, emas tetap akan menjadi emas meski dia tenggelam di dalam lumpur paling hitam sekalipun. Masih saja bicara filosofi. Allah meludah ke samping kaki ibu. Ayo cepat, sebelum jam 10. Semua sampah ini harus sudah bersih dari halaman rumahku. Kalau tidak, aku akan panggil petugas kebersihan untuk mengangkut kalian ke TPA, tempat pembuangan akhir. Ibu Rahmi berdiri dengan anggun. Meski kebayanya basah dan bau, beliau menatap Sheila dalam-dalam. Sebuah tatapan yang membuat tawa Sheila sedikit memudar. Sheila, nikmatilah setiap detik di rumah ini, seolah ini hari terakhirmu. Karena terkadang, apa yang kamu anggap milikmu, hanyalah titipan yang bisa ditarik dalam sekejap mata. Halah, banyak bicara. Pergi. Sheila mendorong bahu Ibu Rahmi, hingga beliau hampir tersungkur jika aku tidak sigap menopangnya. Kami pun menyeret kardis-kardis kami menuju pinggir jalan raya, tepat di depan gerbang besar yang dulu menjadi kebanggaan keluarga ini. Kami duduk di atas kardus bekas, di bawah terik matahari, menunggu entah apa. Aris tampak sangat putus asa, sementara aku hanya bisa memeluk Ibu Rahmi yang terus menggenggam sebuah kartu emas kecil di tangannya. Tari, pinjam ponselmu sebentar, bisik Ibu Rahmi saat Sheila sudah masuk ke dalam rumah. Ibu harus melakukan satu panggilan yang sudah 10 tahun ini ibu hindari. Aku menyerahkan ponsel retakku dengan tangan gemetar di bawah terik matahari yang mulai menyengat kulit. Kami duduk di atas trotoar bak gelandangan. Sementara Sheila di dalam sana mungkin sedang menyesap es kopi mewah sambil menertawakan nasib kami. Ibu Rahmi mengambil ponsel itu. Jari-jarinya yang biasanya tampak lemah saat memegang sapu, kini bergerak sangat lincah dan mantap di atas layar. Beliau menekan serangkaian nomor yang tampaknya sudah beliau hafal di luar kepala. Panggilan tersambung. Ibu menjauh beberapa langkah agar Aris tidak mendengar. Aku memperhatikannya dari belakang. Seketika, aura ibu berubah. Punggungnya yang biasanya membungkuk, kini tegak lurus. Ini aku. Aktifkan protokol alfa, ucap Ibu Rahmi. Suaranya dingin, berat, dan penuh otoritas. Tidak ada lagi nada gemetar seorang nenek yang malang. Aku tertegun. Protokol alfa? Apa itu? Siapkan konvoi 5 unit. Aku ingin kalian jemput aku di depan kediaman lama jam 10 tepat. Jangan terlambat 1 detik pun. Lanjut Ibu. Dan satu lagi, siapkan hadiah untuk kecoa
yang mencoba menguasai asetku. Aku ingin pengacara utama pusat yang turun tangan. Ibu diam sejenak, mendengarkan balasan dari seberang telepon. Sebuah senyum tipis hampir seperti seringai kemenangan muncul di bibirnya. Benar, sudah saatnya penyamaran 10 tahun ini berakhir. Tikusnya sudah keluar dari lubang. Sekarang waktunya kita bakar lubangnya. Laksanakan. Klik. Ibu Rahmi mematikan telepon dan mengembalikan ponsel itu padaku, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya kembali menjadi wajah ibu yang sabar dan lemah lembut. Ibu bicara dengan siapa? Tanyaku dengan suara hampir hilang. Ibu Rahmi hanya menepuk punggung tanganku. Hanya kawan lama, Tari. Dia akan membantu kita pindah ke rumah yang lebih layak. Tapi Bu, tadi Ibu bilang soal konvoi dan pengacara pusat, dan apa itu protokol Alfa? Aris menyela. Rupanya dia sempat mendengar potongan kalimat terakhir. Kamu akan tahu sebentar lagi, Aris. Jawab Ibu tenang. Beliau melirik jam tangan plastik murah di pergelangan tangannya. 1 jam lagi. Bersabarlah sebentar lagi. Anggap saja ini ujian terakhir untuk kesabaran kalian. Tepat saat itu, Sheila keluar dari rumah dengan kacamata hitam besarnya, diikuti oleh 2 asisten rumah tangga yang membawa baki berisi minuman dingin. Dia sengaja minum di depan kami yang kehausan. Masih di sini? Aku kira kalian sudah naik angkot butut, ejek Sheila sambil menyiramkan sisa es batunya ke jalanan. Lihat, teman-temanku sebentar lagi datang. Aku tidak mau mereka melihat ada tumpukan sampah di depan gerbangku. Cepat pergi. Ibu Rahmi tidak menjawab. Beliau hanya menatap lurus ke ujung jalan raya, seolah sedang menunggu badai yang akan segera datang, menghancurkan kesombongan wanita di depan kami ini. Matahari semakin terik, tapi suasana di depan gerbang terasa sedingin es. Satu persatu mobil mewah mulai berdatangan ke depan rumah. Bukan untuk menjemput kami, melainkan tamu-tamu undangan Sheila. Oh my God, Sheila, ini apa-apaan? Kok ada gembel di depan gerbangmu? Seru seorang wanita dengan tas bermerek, menunjuk ke arah kami dengan jijik sambil menutup hidung. Sheila tertawa lebar, merasa mendapatkan panggung. Itu pemandangan pembuka mantan mertuaku dan adikku yang gagal. Mereka baru saja kuusir karena sudah terlalu lama menumpang hidup. Anggap saja mereka itu barang antik yang sudah berjamur, jadi harus dibuang ke pinggir jalan. Gelak tawa pecah di antara para sosialita itu. Mereka mengeluarkan ponsel, mulai merekam kami. Aku menunduk sedalam-dalamnya, menahan tangis yang menyesak di dada. Rasanya ingin sekali bumi menelan kami saat itu juga. Hinaan itu lebih panas daripada sinar matahari yang membakar kulit. Ayo, Aris, Tari, jangan cuma diam. Sheila melemparkan beberapa keping uang recehan ke arah kaki Ibu Rahmi. Klenting, ini tambahan ongkos buat kalian. Cari kontrakan yang jauh dari sini ya, biar tidak merusak pemandangan. Aris hanya mengepalkan tinju. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Namun, lagi-lagi dia tak mampu melawan. Bu, ayo kita pergi dari sini. Aku tidak tahan lagi dihina seperti ini, bisikku pada Ibu Rahmi. Ibu Rahmi tetap bergeming. Beliau duduk tegak di atas kardus bekas. Matanya tenang menatap lurus ke ujung jalan. Tunggu, Tari. 10 menit lagi. Jam 10 tepat adalah waktu yang sudah Ibu tentukan. 10 menit? Untuk apa, Bu? Untuk dihina lebih lama? Sheila menimpali sambil mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Ibu. Dengar ya, tua bangka, kamu itu tidak punya apa-apa lagi. Suamimu mati, meninggalkan utang. Dan aku adalah pemilik tunggal rumah ini. Berhenti berhayal, akan ada keajaiban. Tepat saat Sheila hendak meludahi tumpukan baju kami lagi, sebuah suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan suara mesin mobil biasa. Suaranya berat, berwibawa, dan serentak. Di ujung jalan yang tenang itu, muncul sebuah mobil hitam mengkilap dengan logo perak yang sangat ikonik di depannya. Sebuah Rolls Royce. Namun, itu bukan hanya satu. Di belakangnya menyusul satu lagi, lalu satu lagi, hingga 5 mobil identik berbaris rapi,
membentuk formasi konvoi kepresidenan. Seluruh tamu sosialitas Sheila terdiam. Kamera ponsel yang tadinya diarahkan untuk menghina kami, kini beralih ke arah konvoi yang luar biasa mewah itu. Siapa itu? Apa ada menteri yang lewat? Tanya salah satu teman Sheila dengan nada panik sekaligus kagum. Konvoi itu tidak melintas begitu saja. Perlahan, mobil paling depan menyalakan lampu sein, membelah kerumunan mobil tamu Sheila, dan berhenti benar-benar tepat di depan kardis-kardis loak kami. Ibu Rahmi berdiri perlahan, merapikan kebayanya yang masih agak lembab. Beliau menatap Sheila yang kini berdiri mematung dengan mulut menganga. Jam 10 tepat. Ucap Ibu Rahmi lirih. Hampir tidak terdengar namun penuh penekanan. Waktunya pulang, Tari. Rumah yang sebenarnya sudah menunggu. Keadaan seketika menjadi hening mencekam. Suara tawa para sosialita yang tadinya melengking, kini lenyap, digantikan oleh suara mesin mobil yang menderu halus, namun terasa sangat bertenaga. 5 unit Rolls-Royce Phantom hitam legam berhenti berjajar, menutup akses jalan di depan rumah Sheila. Sheila melangkah mundur beberapa tindak, kacamata hitamnya merosot ke ujung hidung. Tidak mungkin, ini pasti salah alamat. Orang-orang penting ini tidak mungkin berhenti di sini, gumamnya. Suaranya mulai bergetar. Pintu mobil kedua dan ketiga terbuka serentak. 8 pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan earpiece di telinga mereka keluar. Mereka bergerak dengan sinkronisasi militer, membentuk barisan pagar betis dari pintu mobil utama menuju tempat kami duduk di atas trotoar. Lalu, pintu mobil utama yang paling depan terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan jas seharga ratusan juta melangkah keluar. Aku mengenali wajahnya. Dia sering muncul di berita ekonomi sebagai salah satu pengacara bisnis paling ditakuti di Asia. Di tangannya, dia membawa sebuah koper perak kecil. Pria itu mengabaikan Sheila, mengabaikan para sosialita yang melongo, dan langsung berjalan ke arah Ibu Rahmi. Tepat 1 meter di depan ibu, pria itu berhenti, merapatkan kakinya, dan membungkuk dalam hampir 90 derajat. "Selamat pagi, Madam Chairwoman," ucapnya dengan suara lantang yang bergema di seluruh jalanan itu. "Mohon maaf atas keterlambatan kami selama 30 detik karena kendala lalu lintas. Protokol Alfa telah aktif sepenuhnya. Seluruh aset utama telah dikonsolidasikan kembali ke tangan Anda." Di belakangnya, 7 pria lainnya ikut membungkuk serentak. "Selamat datang kembali, Madam." Sheila terpekik kecil. Tas mahalnya jatuh ke tanah yang kotor. "Madam, siapa yang kalian panggil Madam? Itu gembel. Itu mertuaku yang bangkrut," teriak Sheila histeris, mencoba menyangkal kenyataan di depan matanya. Pria berjas itu menoleh sedikit, menatap Sheila dengan pandangan sedingin es yang bisa membekukan darah. "Gembel, Anda sedang bicara tentang Ibu Rahmi, pendiri tunggal Rahmi Global Group yang menguasai 50% saham pelabuhan di negeri ini." Ibu Rahmi menarik napas panjang. Auranya kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi sisa wanita tua yang malang. Beliau menatap Sheila yang kini mulai gemetar hebat. 10 tahun, Sheila, suara Ibu Rahmi terdengar tenang, namun sangat mengancam. 10 tahun aku hidup sederhana untuk mematuhi wasiat suamiku agar melihat siapa yang benar-benar layak memimpin kerajaan ini. Dan hari ini, kamu baru saja memberikan jawaban yang paling buruk. Ibu kemudian menoleh ke arah salah satu ajudan. "Bereskan barang-barang menantu dan anakku, masukkan ke dalam mobil. Untuk barang-barang di trotoar ini, bakar saja. Aku akan membelikan yang baru untuk Tari dan Aris." "Baik, Madam." Aku dan Aris hanya bisa berdiri mematung. Aris tampak seperti baru saja melihat hantu. Sementara aku merasa jantungku berdegup sangat kencang. Ibu Rahmi berbalik padaku, lalu memberikan sebuah kunci mobil perak. "Tari, masuklah ke mobil." Perjalanan kita menuju rumah yang sebenarnya baru saja dimulai. Sheila terlihat seperti baru saja tersambar petir di siang bolong. Kakinya goyah. Wajahnya yang penuh riasan tebal
kini tampak pucat pasi seperti kertas. Teman-teman sosialitanya yang tadi menghina kami, kini perlahan mundur. Mencoba menyelinap pergi karena takut terlibat dalam masalah besar. Madam? Rahmi Global Group gila terbota-bota. Suaranya naik 2 oktav karena panik. Ini tidak mungkin. Ayah bilang, perusahaan bangkrut. Ayah bilang kita tidak punya apa-apa lagi. Ibu Rahmi melangkah maju. Setiap ketukan pantofel mewahnya yang baru saja digantikan oleh ajudan terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Sheila. Ayahmu tidak pernah bilang perusahaan bangkrut, Sheila. Dia hanya bilang perusahaan sedang dalam masa transisi. Itu adalah kode untuk memulai ujian kesetiaan. Ucap Ibu Rahmi dengan nada datar. 10 tahun aku berpura-pura miskin, memakai baju loak, dan membiarkanmu menguasai rumah ini. Aku hanya ingin tahu, apakah harta bisa mengubah anak kandung suamiku menjadi iblis? Ternyata, jawabannya lebih parah dari dugaanku. Pria berjas tadi, sang pengacara pusat, membuka koper peraknya dan mengeluarkan selembar dokumen tebal dengan stempel emas. Nona Sheila, ucap pengacara itu tanpa ekspresi. Rumah ini, mobil-mobil yang Anda gunakan, bahkan saldo di rekening bank Anda, semuanya adalah atas nama perusahaan cangkang milik Madam Rahmi. Berdasarkan perilaku Anda yang terekam oleh tim investigasi kami selama 1 tahun terakhir, Madam telah mencabut seluruh hak pakai Anda. Secara hukum, saat ini Anda tidak memiliki aset apapun. Nol besar. Sheila jatuh terduduk di atas aspal. Apa nol? Tapi ini rumahku. Bukan, sela Ibu Rahmi tajam. Ini rumah menantuku Tari. Aku sudah membelinya kembali dari bank sebulan yang lalu dan membalik nama sertifikatnya atas nama Tari sebagai hadiah karena dia satu-satunya yang memperlakukanku sebagai manusia saat aku miskin. Aku terperangah. Atas namaku, Bu. Ibu Rahmi tersenyum hangat padaku. Lalu kembali menatap Sheila dengan dingin. Tari, sebagai pemilik rumah ini yang sah, apa yang ingin kamu lakukan pada wanita yang baru saja menyirammu dengan air kotor ini? Sheila merangkak di aspal, mencoba menggapai kaki Ibu Rahmi. Ibu, maafkan Sheila. Sheila hilaf. Sheila hanya stres karena bisnis. Ibu, jangan usir Sheila. Dia yang tadi berdiri di balkon sambil melemparkan koin, kini bersujud di bawah kaki Ibu Rahmi di tengah jalan raya. Pemandangan itu sungguh memuaskan sekaligus tragis. Ibu Rahmi menarik kakinya agar tidak disentuh Sheila. Jangan panggil aku ibu. Kamu sendiri yang bilang. Kamu tidak sudi berbagi oksigen dengan gembel seperti aku, bukan? Ibu kemudian menoleh ke arah pengawal. Kosongkan rumah ini dari barang-barangnya dalam waktu 10 menit. Buang semuanya ke tempat sampah. Seperti yang dia lakukan pada baju bayuku tadi pagi. Jangan ibu, tolong, Jared. Sheila pria berkacamata yang sedari tadi berdiri di samping Sheila sebagai pengacara tiba-tiba mencoba menyelinap pergi menuju mobilnya. Namun, 2 ajudan berbadan kekar langsung menghadangnya. Mau kemana, Saudara Rian? Tanya pengacara pusat Ibu Rahmi dengan nada meremehkan. Kami sudah melacak profil Anda. Anda bukan pengacara, melainkan mantan makelar tanah yang izinnya sudah dicabut karena kasus penipuan. Sheila mendongak, matanya yang sembab menatap pria itu dengan kaget. Rian, apa maksudnya? Kamu bilang kamu punya kuasa hukum untuk mengusir mereka. Rian hanya bungkam. Wajahnya berkeringat dingin. Dia hanya alatmu untuk menakut-nakuti ibu. Kan Sheila? Ibu Rahmi berjalan mendekat, menatap mereka berdua seolah melihat kuman. Kamu membayar orang ini untuk memalsukan surat kuasa agar bisa menguasai rumah ini sepenuhnya. Itu adalah tindak pidana. Ibu, Aku hanya ingin mengamankan aset keluarga, bela Sheila dengan suara parau. Aset keluarga. Kamu bahkan tidak sanggup membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini selama 2 tahun terakhir. Sahut Ibu Rahmi sambil memberikan isyarat kepada ajudan. Pak Hendra,
Serahkan bukti-bukti penipuan mereka ke kepolisian sekarang juga. Baik, Madam. Tunggu. Jangan lapor polisi, Ibu. Sheila mencoba mengejar. Tapi langkahnya terhenti saat dua petugas keamanan rumah mulai mengangkut koper-koper bermerek miliknya keluar dari gerbang. Berbeda dengan cara kami mengemas barang dengan rapi. Para petugas ini benar-benar menjalankan perintah Ibu Rahmi. Buang seperti sampah. Tas-tas seharga ratusan juta dilemparkan begitu saja ke pinggir jalan, bercampur dengan tumpukan kardus loak kami yang tadi sempat disiram air kotor oleh Sheila. Ini tidak adil, Aris. Bantu aku. Aku kakakmu, teriak Sheila, mencari pembelaan terakhir pada adiknya. Aris menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, dia berdiri tegak di sampingku, menggenggam tanganku erat. Mbak, kamu bilang aku adik yang tidak berguna. Kamu bilang ibu adalah beban. Sekarang, biarlah si beban dan si tidak berguna ini pergi. Nikmatilah rumah kosong ini. Oh, maaf. Maksudku, nikmatilah jalanan ini. Sheila mematung. Teman-teman sosialitanya sudah lama menghilang. Takut terseret kasus penipuan. Kini dia benar-benar sendirian di depan gerbang rumah yang beberapa menit lalu ia banggakan. Tari, Aris, masuk ke mobil. Perintah Ibu Rahmi. Biarkan pihak kepolisian yang mengurus sisanya di sini. Kita punya jadwal makan siang di hotel. Aku sudah rindu makan makanan yang layak. Setelah 10 tahun memasak sisa sayuran untuk wanita itu. Saat aku melangkah masuk ke dalam kabin Rolls-Royce yang sangat harum dan mewah, aku menoleh ke belakang. Sheila sedang terduduk di aspal, memeluk tas mewahnya yang kini kotor terkena debu. Meratapi kehancurannya yang datang hanya dalam hitungan menit. Pintu mobil Rolls-Royce tertutup dengan suara kedap yang sangat elegan. Seketika, hiruk-pikuk teriakan histeris Sheila di luar sana lenyap, digantikan oleh keheningan mewah dan aromaterapi lavender yang menenangkan. Aku duduk di jok kulit yang sangat empuk, merasa seperti sedang bermimpi. Ibu Rahmi duduk di sebelahku. Beliau tidak lagi terlihat seperti nenek tua yang rapuh. Beliau mengeluarkan sebuah tablet dari saku kursi dan mulai menggeser layar dengan ekspresi sangat serius. Ibu, kemana kita akan pergi? Tanya Aris dengan suara masih bergetar. Dia tampak canggung, duduk di dalam mobil yang harga satu bannya saja mungkin lebih mahal dari gaji setahunnya. Ke markas besar. Aris, ke tempat di mana seharusnya kita berada sejak dulu. Jawab ibu tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Mobil terus melaju, keluar dari perumahan elit lama kami dan menuju ke arah pusat kota. Namun, kami tidak berhenti di perumahan lain. Kami memasuki sebuah kawasan privat yang dijaga ketat oleh gerbang baja otomatis. Di sana, sebuah gedung pencakar langit dengan logo emas raksasa bertuliskan Arji berdiri kokoh. Rahmi Group, aku bergumam. Membaca logo itu. Bukan hanya gedung itu, Tari. Ibu Rahmi menunjuk ke arah pelabuhan yang terlihat dari kejauhan. Seluruh distrik logistik ini adalah milik kita. 10 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, kami sepakat untuk menghilang. Kami ingin membangun kerajaan ini dari bayang-bayang agar tidak dihancurkan oleh musuh bisnis. Dan ternyata, musuh terjahat justru ada di dalam selimut kami sendiri. Mobil berhenti tepat di lobi utama. Ratusan karyawan yang mengenakan seragam rapi sudah berbaris di kanan kiri lobi. Saat Ibu Rahmi turun, mereka semua menunduk serentak. Selamat datang kembali, Chairwoman. Suara mereka menggema, membuat bulu kuduku merinding. Ibu Rahmi berjalan dengan langkah mantap, memimpin kami menuju lift pribadi berlapis emas. Di dalam lift, beliau menyerahkan tablet itu kepadaku. Di layarnya terpampang daftar aset yang nilainya membuat mataku berkunang-kunang. Hotel di Bali, tambang di Kalimantan, hingga mal-mal besar di Jakarta. Tari. Ibu memegang bahuku saat lift berdenting di lantai paling atas. Aku sudah mengamati caramu mengelola uang belanja yang sangat sedikit saat kita miskin dulu. Kamu jujur, teliti, dan yang paling penting, kamu punya hati. Mulai besok,
Aku ingin kamu duduk di dewan direksi untuk mengawasi divisi retail. Tetapi Bu, aku cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mampu bertahan di bawah tekanan iblis seperti Sheila adalah pemimpin yang hebat. Tari, sahut Ibu Rahmi sambil tersenyum. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan kantor yang luasnya hampir sama dengan satu lantai rumah Sheila, dengan dinding kaca yang memperlihatkan seluruh pemandangan kota. Di meja kerja utama, sudah tersedia sebuah papan nama kristal bertuliskan Lestari, Director of Operations. Namun, di tengah kemewahan itu, sebuah laporan di atas meja menarik perhatian Ibu Rahmi. Wajahnya kembali mengeras. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Sepertinya Sheila tidak hanya mencoba menipu rumah. Ibu Rahmi melemparkan sebuah dokumen audit. Dia diam-diam menggunakan nama Aris sebagai penjamin utang di pinjaman online ilegal dan lintah darat untuk membiayai gaya hidup sosialitanya. Tagihannya mencapai 5 miliar. Aris lemas. "Apa 5 miliar atas namaku?" Ibu Rahmi menatap ke arah jendela besar. "Jangan takut, Aris. Biarkan mereka mengejar Sheila. Kita akan pastikan dia merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar penagih utang tanpa punya satu perak pun di kantongnya." 1 bulan telah berlalu sejak protokol Alfa diaktifkan. Kini, aku tidak lagi mengenakan daster murah yang warnanya sudah memudar. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti penthouse milik Ibu Rahmi, mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang dirancang khusus untukku. Malam ini adalah malam peresmian proyek properti terbaru Rahmi Group. Namun bagi kami, ini adalah malam kemenangan. "Tari, sudah siap?" Ibu Rahmi masuk ke ruanganku. Beliau tampak sangat anggun dengan kebaya sutra hitam dan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Tak ada lagi sisa-sisa mertua miskin yang dulu sering dihina bau sampah. "Sudah, Bu. Tapi, apakah kita benar-benar harus datang ke sana?" tanyaku ragu. "Tentu saja. Kita harus melihat bagaimana sebuah drama berakhir, bukan?" Ibu tersenyum penuh teka-teki. Kami tiba di sebuah hotel bintang 5 milik keluarga. Di depan lobi, kerumunan wartawan sudah berkumpul. Namun, fokus mereka bukan pada karpet merah, melainkan pada sebuah keributan di pinggir jalan, tepat di samping bak sampah hotel. "Lepaskan aku! Aku ini adiknya Aris. Aku ini pemilik rumah elit di pusat kota." Teriakan melengking itu sangat kukenal. Itu Sheila. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak kusam. Rambutnya kusut dan dia mengenakan baju yang sama dengan saat dia diusir sebulan lalu hanya saja sekarang baju itu penuh noda dan robek. Di sampingnya, 3 pria berwajah sangar dari penagih utang lintah darat sedang menyita satu-satunya tas mewah yang tersisa di tangannya. "Rumah elit apa?" "Rumah itu sudah disita bank atas nama Lestari. Sekarang bayar utang 5 miliarmu, atau kamu ikut kami ke kantor polisi karena penipuan," gertak salah satu penagih utang itu. Sheila menangis terseduh-seduh di aspal, persis seperti posisi Ibu Rahmi saat dia menyiramnya dengan air kotor dulu. Saat mobil kami melintas perlahan, kaca jendela terbuka. Sheila mendongak dan matanya bertemu dengan mata Ibu Rahmi. "Ibu, Aris, Tari, tolong aku," jeritnya sambil mencoba mengejar mobil. "Aku lapar. Aku tidak punya tempat tinggal. Maafkan aku." Ibu Rahmi hanya menatapnya datar. "Kamu yang bilang sendiri, Sheila, orang miskin tidak butuh filosofi. Butuhnya uang. Sayangnya, uangku hanya untuk mereka yang punya hati." Kaca mobil tertutup kembali, dingin dan tak tertembus. Di dalam gedung, acara berlangsung sangat meriah. Ibu Rahmi berdiri di podium, memegang mikrofon dengan wibawa yang luar biasa. Seluruh pengusaha besar di kota ini menunduk hormat. "Malam ini, saya secara resmi menyatakan pensiun dari operasional lapangan," ujar Ibu Rahmi. Suaranya mantap. "Dan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Rahmi Group kepada orang yang telah lulus ujian kesetiaan paling berat. Seseorang yang tetap memelukku saat aku dianggap sampah oleh dunia."
Lampu sorot tiba-tiba mengarah padaku. Aku melangkah maju dengan jantung berdebar. Aris berdiri di samping panggung, menatapku dengan bangga dan air mata haru. Dia kini bekerja sebagai kepala logistik di perusahaan. Memulai semuanya dari bawah untuk menebus kesalahannya yang dulu penakut. Tari, silakan. Ibu Rahmi menyerahkan mikrofon kepadaku. Aku menatap kerumunan orang-orang kaya di depanku. Aku teringat pada kardus-kardus mie instan, pada air pel yang kotor, dan pada doa-doa ibu di tengah malam. Banyak orang mengira uang adalah segalanya. Ucapku tenang ke arah mikrofon. Tapi malam ini saya belajar bahwa kekayaan sejati tidak tersimpan di dalam brankas baja, melainkan di dalam hati yang tahu cara menghargai manusia, tak peduli apapun pakaian yang mereka kenakan. Tepuk tangan bergemuruh. Ibu Rahmi memelukku erat. Di atas takhta kerajaan bisnis ini, aku akhirnya menyadari bahwa mertuaku yang dulu dianggap miskin sebenarnya adalah wanita terkaya di dunia, bukan karena uangnya, tapi karena kekuasaan jiwanya. Penyamaran telah berakhir, dan hidup baru yang luar biasa baru saja dimulai. Tamat.